Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ikutlah Aku, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 21 ayat 21 dan 22. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari terakhir novena Roh Kudus, kita berdoa agar Allah menganugerahkan roh penghibur kepada kita. Maka kalau kita perhatikan panduan kalender liturgi yang diterbitkan oleh Komisi Liturgi KWI, ada catatan penting bagi umat beriman seperti ini. Dianjurkan mengadakan kegiatan doa bersama pada Vigili Pentakosta ini seperti Maria bersama para rasul. Saya menganggap perlu untuk mengingat kita semua supaya kita merayakan hari raya turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta ini sebagai sebuah kegembiraan karena kemurahan Allah yang kita mohon bersama Maria dan seluruh anggota gereja. Selama 9 hari kita berdoa bersama gereja dalam perayaan Ekaristi maupun di rumah kita masing-masing, mohon kedatangan Roh Kudus. Kita menyiapkan hati kita agar dipenuhi oleh Roh Kudus sendiri. Apakah yang harus kita kerjakan pada detik-detik perayaan datangnya Roh Kudus? Gereja juga menyebutkan bahwa hari ini adalah hari jadi dan ulang tahun gereja yang kudus. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan hari ini menegaskan kembali akan sesuatu yang penting dan fundamental di dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Apa itu? Kehendak Yesus kepada Petrus dan semua orang yang percaya kepadanya, yaitu ini: ikutlah aku. Seorang Petrus yang telah ditetapkan oleh Yesus untuk menjadi gembala utama untuk gerejanya masih mempersoalkan nasib dari murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes. Tuhan tidak ingin Petrus sibuk memikirkan hal-hal yang tidak penting dan bukan bagiannya atau urusannya. Tugasnya adalah setia kepada Yesus dengan cara mengikuti Dia. Tuhan Yesus mau supaya Petrus fokus pada tugas yang dipercayakan kepadanya. Ia harus menggembalakan domba-domba Yesus dengan ajaran yang diterimanya dari gurunya. Ia harus memberi contoh dan kesaksian kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Ia harus mengajak banyak orang untuk datang kepada Yesus
dan percaya kepadanya. Tentang apa yang akan terjadi dengan murid yang dikasihi itu, Petrus tidak perlu ikut repot-repot. Saudara-saudari terkasih, terkadang kita sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, lalu mengabaikan hal-hal yang lebih utama. Teguran Tuhan Yesus kepada Petrus yang mempertanyakan nasib seorang Yohanes yang tampak manja kepada Yesus memberikan sinyal dan peringatan kepada kita semua untuk terlalu merepotkan diri dengan hal-hal yang tidak pokok. Kita terkadang menyibukkan diri dengan hal-hal yang bukan urusan kita dan mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Mengikuti Yesus artinya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus bukan sibuk menilai orang lain. Tuhan Yesus menghendaki kita menyangkal diri, artinya tidak egois, tidak mengedepankan kepentingan pribadi kita, tidak cari hormat dan pujian. Menyangkal diri artinya menomorsatukan Tuhan dan kepentingannya. Tuhan harus ditemukan orang dalam hidup kita. Tuhan harus dialami orang melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Kita harus memikul salib kita seperti Yesus dalam jatuh dan bangun serta bertahan dalam kesetiaan. Kita ditolak, kita dihina, kita dibenci, kita dikucilkan, bahkan kita disiksa atau dibunuh. Salib itu harus terus dan tetap kita pikul. Tidak mudah memang, tetapi bukan tidak bisa. Sebab bukan aku yang hidup, melainkan Yesus yang hidup dalam aku. Ia akan memampukan aku. Mengikut Yesus, inilah tolok ukur kesetiaan seorang murid Tuhan yang diminta Tuhan Yesus kepada Petrus. Mengikuti apa yang menjadi kehendak Yesus, bukan keinginan diri sendiri. Inilah saatnya yang menentukan setia pada apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudari terkasih, seperti Petrus, Tuhan Yesus menghendaki kita mengikuti Yesus. Ujian kesetiaan seorang murid Tuhan adalah ketaatannya kepada apapun yang menjadi kehendak Allah. Tidak perlu mengerti apa itu. Yang penting percaya. Tidak bisa dinalar dan bahkan sukar dicerna. Namun kita harus tetap taat. Lihatlah Maria, ibu Yesus. Ia tidak akhirnya mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini hanya hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Murid utama Yesus ini telah menjadi contoh untuk kita semua. Tuhan Yesus sendiri menjadi contoh untuk kita semua ketika ia berdoa kepada Bapanya
di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau mungkin piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Petrus, saya dan Anda, kita semua diundang untuk mengikuti teladan Yesus, taat pada kehendak Allah, bukan mengedepankan keinginan atau kebutuhan kita. Marilah kita menjadi pengikut Yesus yang baik, yaitu dengan melaksanakan kehendak Bapanya yang di surga. Apakah aku sudah membuktikan diriku sebagai pengikut Yesus dengan setia melaksanakan kehendak Allah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna, melainkan agar kami mendengarkan sabda Yesus dan dengan setia melaksanakan kehendak-Mu. Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.